Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Rini Oktavianingsih. Pada kali ini kita akan mempelajari materi identitas trigonometri. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke materi. Jadi, apa itu identitas trigonometri? Jadi, identitas trigonometri merupakan suatu relasi atau kalimat terbuka yang dapat memuat fungsi-fungsi trigonometri dan bernilai benar untuk setiap penggantian variabel dengan konstan anggota domain fungsinya. Kebenaran suatu relasi atau kalimat terbuka itu merupakan identitas yang perlu dibuktikan kebenarannya. Maksudnya apa sih, Bu? Gitu ya. Bingung ya kalau hanya sekedar teori. Nah, kalau matematika itu kan perlu praktek. Maka akan Ibu kasih yang lebih gampangnya lagi, yang lebih mudah untuk kalian mengerti. Jadi, misalkan ada sebuah relasi. Jadi ini teman-teman namanya adalah relasi ya. Jadi ada cos X ditambah tan alfa. Cos alfa ditambah tan alfa dikali sin alfa sama dengan sekan alfa. Ya, jadi nanti yang namanya identitas, teman-teman harus membuktikan ruas kanan mau jadi seperti ruas kiri gitu ya. Atau ruas kiri nanti yang akan menjadi ruas kanan. Nah, itu yang harus kalian buktikan. Jadi, relasi ini memuat fungsi trigonometri yang nantinya akan dibuktikan kebenarannya. Gitu ya. Oleh karena itu, di materi identitas trigonometri ini, kita akan diminta membuktikan relasi-relasi trigonometri yang akan kita temui nanti. Ya, jadi nanti juga ada yang diubah hanya ruas kirinya aja, supaya sama dengan ruas kanan. Ada yang ruas kanannya aja untuk sama dengan ruas kiri, dan ada pula keduanya yang harus diubah, teman-teman. Ya, jadi ini tergantung kebutuhan di dalam soal ya. Jadi biasanya sebenarnya kalau lebih seringnya hanya salah satu ruas aja, tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada dua ruas yang harus kalian ubah juga. Ya, balik lagi nanti sesuai kebutuhan yang ada di dalam soal. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu persamaan-persamaan yang kita butuhkan dan pastinya sangat membantu kita dalam pengerjaan identitas trigonometri ini, terutama dalam menyelesaikan soalnya. Yang pertama, ada identitas kebalikan. Nah, sebenarnya identitas kebalikan ini sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Nah, kayak gimana, Bu? Nah, di sini ya, ada cosecant X itu sama dengan 1/sin X, ya. Kemudian, secant X sama dengan 1/cos X. Kemudian, kotangen X sama dengan 1/tangen X. Ini namanya identitas kebalikan. Ini sudah kita pelajari di materi sebelumnya ya, yang menentukan di setiap kuadran tuh. Ya, oke. Kemudian identitas rasio. Nah, namanya rasio itu kan perbandingan. Ya, ada tan X sama dengan sin X per cos X. Kemudian kotangen X sama dengan cos X per sin X. Jadi ini kan kotangen ada dua ya, sesuai nanti aja yang kita butuhkan gitu. Nanti di dalam soal itu yang enak buat kita gunakan itu yang mana? Yang kotangan yang cos per sin atau 1/tangen. Nanti kita akan tahu ketika kita mencoba untuk menyelesaikan soalnya. Kemudian yang paling penting lagi nih, ada identitas Pitagoras. Ya, yang pertama sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. 1 ditambah tan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X. 1 ditambah kotangen kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Nah, biasanya kita punya juga nih yang ini nih teman-teman ya. Ini kan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nanti nggak menutup kemungkinan yang kita cari adalah cos. Berarti kalau kita mencari cos itu gimana? Berarti kan cos kuadrat X gitu ya, sama dengan 1
Nah, sinnya pindah ruas, dikurang sin kuadrat X. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Jadi dari satu persamaan identitas ini, ada dua yang kita bisa gunakan nanti, gitu ya. Oke, next. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, buktikan tan X dikali sin X ditambah cos X sama dengan secant X. Nah, di sini Ibu kasih dulu rangkuman mengenai identitas trigonometri supaya lebih mudah kalian menjawab materi ini, menjawab soal ini, gitu ya. Nah, biasanya ubah ruas kiri itu sama dengan ruas kanan ya. Kalau di sini, di dalam soal nomor 1 ini, kita merubah ruas kiri untuk sama dengan ruas kanan. Kemudian yang kedua, triknya ubah ke sin dan cos. Nah, misalkan, di sini kan ada tan X ya, dikali sin X. Nah, di sini ya, Ibu pakai ini dulu. Nih, tan X dikali sin X ditambah cos X sama dengan secant X. Berarti kita rubah nih yang ruas kirinya. Kira-kira yang kita rubah, yang harus kita rubah itu yang mana ya? Yang tangan, betul. Kalau kita mau rubah tangan, berarti tangan itu di identitas itu apa? Sin per cos, betul. Sin X per cos X itu adalah tangan. Berarti ini tinggal kita jabarin aja ke bawah, kan gini ya. Nah, terus di sini teman-teman ada, ini kan perkalian ya, kalau perkalian itu kan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, kan gitu. Berarti ini sin X dikali sin X per cos X, berarti gini ya. Nah, per cos X ditambah, nah ini kan penjumlahan pecahan, berarti ini sama aja kayak per 1 gitu. Nah, teman-teman, kalau penjumlahan pecahan kan kita harus menyamakan penyebutnya ya. Biar gampang, kita kali silang aja gitu kan ya. Nah, ini sin kuadrat X dikali 1 berarti kan sin kuadrat X. Terus ditambah karena soalnya ditambah. Terus cos X dikali cos X itu adalah cos kuadrat X. Penyebutnya cos X dikali 1 itu cos X. Kan gini ya, sin kuadrat X kali 1, nah sin kuadrat X. Cos X kali cos X berarti cos kuadrat X. Nah, sampai sini ada nih identitas trigonometrinya. Yang mana? Nah, yang itu merupakan identitas trigonometri. Kita cari. Kalau sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu yang mana? Oh, yang ini ya. Nah, berarti ini ya, satu kesatuan ini itu sama dengan 1 per cos X. Kita cari lagi. 1 per cos X ini juga merupakan identitas nih teman-teman. Mana 1 per cos? Oh, ini ya. Nah, 1 per cos X itu sama dengan secant X. Jadi terbukti bahwa tangan X dikali sin X ditambah cos X sama dengan secant X. Gitu ya, terbukti ya. Oke, next kita lanjut ke nomor 2. Untuk soal yang nomor 2, buktikan 1 per sin A dikurang sin A sama dengan cos A dikali kot tangan A. Gitu. Nah, di sini Ibu kasih rangkumannya juga biar kalian lebih mudah mengerjakannya. Nah, teman-teman juga harus diperhatikan ya, kalau teman-teman memiliki soal yang di sininya semuanya A, maka seluruh komponennya nanti A. Kalau di sini X, maka seluruh komponennya X, gitu ya. Tergantung dalam soal, tapi sama aja untuk identitas trigonometrinya. Oke, kemudian kita tulis lagi soalnya. Nah, di sini kita punya lagi nih teman-teman, namanya pengurangan pecahan. Berarti kan kalau pengurangan pecahan ini kan kita per 1 ya, sama aja per 1 ya teman-teman ya, kayak gini ya. Nah, sampai sini kita lihat lagi, apakah penyebutnya sudah sama? Kalau belum sama, kita kali lagi. Berarti 1 kali 1, 1. Dikurang karena soalnya dikurang. Ya kan? Kemudian sin A dikali sin A berarti sin kuadrat A. Per penyebutnya dikali, sin A dikali 1, sin A. Jadi kayak gini ya, bingung nggak teman-teman? Jadi 1 kali 1, 1 nih. Nah, dikurang karena soalnya dikurang. Sin A dikali sin A berarti sin kuadrat
A ya harusnya ya, sin kuadrat A ya. Sin kuadrat A per sin A. Sin A-nya dapat dari mana? Sin A dikali 1, teman-teman gitu. Nah, di sini teman-teman juga nggak usah bingung kalau sin A dikali sin A itu kan seperti ibaratkan A kali A. Berarti kan kalau A kali A itu kan berarti A kuadrat ya gitu. Karena ini kan berupa sin, berarti sin kuadrat A kayak gitu, teman-teman. Nah, sampai sini kita juga sudah menemukan identitas trigonometrinya yang mana? Nah, ini yang identitas trigonometri. Kita cari 1 dikurang sin kuadrat A yang mana? Oh, yang ini. Nah, berarti identitasnya itu adalah cos kuadrat A per sin A. Nah, sampai sini harus kita jabarkan ya teman-teman ya. Kita buat yang menyerupai yang ini. Kita faktorkan lah istilahnya ya. Nah, berarti kan kalau kita jabarkan akan menjadi seperti ini ya, satu-satu ya. Ini kan cos kuadrat ya, berarti cos A dikali cos A per sin A. Gitu kan, kalau cos dikali cos A dikali cos A kan berarti cos kuadrat A per sin A. Berarti ini sudah sama kan seperti yang di atas. Nah, berarti kalau cos ya tetap di cos. Nah, ada identitas trigonometri lagi nih, teman-teman. Nah, ini nih identitas trigonometri lagi. Kita lihat cos A per sin A itu apa? Cos A per sin A itu adalah kotangan. Nih, kotangan. Berarti jawabannya cos A dikali kotangan A. Ya, jadi jawabannya terbukti bahwa ruas kanan sama dengan ruas kiri. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita langsung ke nomor 3. Nah, nomor 3 sudah Ibu kasih rangkumannya. Soalnya adalah buktikan bahwa sin A ditambah cos A dipangkatkan 2 dikurang cos A dikurang sin A dipangkatkan 2 sama dengan 4 dikali sin A dikali cos A. Nah, di sini kita juga punya ya namanya sifat aljabar yang sudah Ibu ajarkan sebelumnya. Nah, sifat aljabar yang seperti apa? Nah, yang seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman di sini punya A ditambah B dipangkatkan 2 gitu ya. Nah, maka nanti hasilnya akan seperti ini. A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, lain halnya ketika A dikurang B dikuadratkan. Jawabannya A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat ya. Jadi bedanya di sini doang nih teman-teman nih. Ini dikurang, ini ditambah gitu ya. Gitu. Jadi itu doang sih bedanya. Tapi sangat berpengaruh kalau teman-teman sampai keliru ya. Gitu. Nah, ini Ibu hapus. Kemudian kita langsung masuk aja ke dalam soal. Nah, kalau ini kan berarti ditambah ya teman-teman ya. Kalau ditambah kita anggaplah ini sebagai A, ini sebagai B ya. Ini sebagai A, ini sebagai B ya. Oke, berarti kalau ini kan jadinya A kuadrat berarti sin kuadrat A kan gitu. Ditambah 2 dikali sin A dikali cos A ditambah cos kuadrat A. Jadi kayak gini ya. Nah, sin kuadrat A ditambah 2 sin A dikali cos A ditambah cos kuadrat A. Dikurang, ini jangan lupa ya, masih dalam bentuknya dalam kurung. Nah, yang kedua, ini kan dikurang. Berarti A-nya itu kan cos A. Berarti cos kuadrat A dikurang 2 kali sin A dikali cos A ditambah sin kuadrat A. Nah, kalau yang pertama kan A-nya itu yang sin A. Kalau yang kedua A-nya itu cos A. Jadi menyesuaikan saja ya teman-teman. Nah, sampai sini ternyata kita punya identitas lagi nih teman-teman. Ingat ya, ini kan dalam kurung berarti ini punyanya ini juga punyanya ini. Jadi masing-masing ya. Nah, ini ada identitas lagi nih teman-teman nih. Nah, jadi apa identitasnya? Jadi satu. Ya, ini juga kita punya identitasnya lagi nih. Jadi satu, ya kan ya? Nah, kemudian sampai sini berarti kita jabarkan saja. Masih dalam bentuk dalam kurung ya. Jadi 1 ditambah 2 sin A dikali cos A dikurang 1 dikurang 2 sin A dikali cos A.
Ya, jadi gitu ya teman-teman. Kemudian, nah di sini kan masih bentuknya dalam kurung, berarti kita rubah dulu bentuknya supaya dia keluar nih, sudah tidak ada dalam kurungnya lagi ya. Kalau yang di depan itu berarti tinggal dibuka aja dalam kurungnya. Tapi kalau teman-teman lihat yang dalam kurung yang bagian belakang, itu berarti teman-teman harus mengkalikannya dengan perkalian pelangi. Ya, berarti negatif 1 kali 1 berarti negatif 1. Negatif dikali negatif 2 sin A dikali cos A berarti positif 2 sin A cos ya, ini kan berarti kita jabarin aja nih yang depan ya. Yang tadi, terus soalnya yang tadi yang sudah kita bahas berarti negatif 1 ditambah 2 dikali sin A dikali cos A. Nah, kalau ini sudah menjadi satu kesatuan. Nah, ini kan 1 dikurang 1 habis ya. Nah, terus di sini tinggal 2 sin A dikali cos A ditambah 2 sin A dikali cos A. Nah, ini kan merupakan penjumlahan aljabar juga nih teman-teman. Kalau penjumlahan aljabar ibaratkan, ini kan perkalian ibaratkan variabel A. Misalkan adalah variabel A. Ini kan berarti sama ya. Sin A dikali cos A juga. Nah, ini kita anggap sebagai variabel A. Kalau kita punya penjumlahan aljabar, berarti kan kalau 2A ditambah 2A itu kan tinggal ditambah aja kan teman-teman. 2 ditambah 2, 4. Berarti 4A. Kita misalkan lagi, kalau misalkan 5A ditambah 2A itu berarti 5 tambah 2 berarti 7A. Gitu kan ya? Tinggal ditambah aja, tapi untuk variabelnya itu tidak berubah menjadi kuadrat. Beda halnya dengan 3A dikali 2A gitu ya. Berarti 3-nya harus dikali 2 dulu, 6. A-nya juga harus dikali 2. A dikali A berarti A kuadrat. Nah, karena ini adalah penjumlahan, maka hasilnya akan menjadi 4 sin A cos A gitu. Jadi 2 sin A ditambah cos A ditambah 2 sin A cos A gitu ya. Jadi terbukti. Oke, gampang ya teman-teman ya. Untuk soal selanjutnya. Ada sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat beta dibagi cos kuadrat alfa dikali cos kuadrat beta sama dengan tan kuadrat alfa dikurang tan kuadrat beta. Ya, di sini Ibu kasih rangkumannya dulu. Ya, kita tulis lagi soalnya. Nah, teman-teman di sini juga harus membedakan yang belakangnya nih, yang ada alfa sama beta. Itu berarti beda ya teman-teman ya. Ada alfa, ada beta. Dia bukan merupakan variabel sejenis. Berarti dia tidak bisa disatukan, istilahnya kayak gitu. Nah, ini kan berarti dia punya pengurangan nih, pengurangan, dan masing-masing kita pisahkan dulu yang alfa dengan alfa, beta dengan beta. Berarti kalau kita pisahkan jadi seperti ini teman-teman. Ya, sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa dikali cos kuadrat beta. Nah, ini kan sama-sama penyebutnya harus kita samakan ya. Dikurang karena soalnya dikurang sin kuadrat beta per cos kuadrat alfa dikali cos kuadrat beta. Nah, kemudian kita jabarin nih. Yang ini dulu nih. Nah, kita jabarin dulu. Nah, kita jabarin dulu yang alfa dengan alfa, yang beta berarti tidak ada pasangannya, berarti 1 ya. Nah, jadi gini ya teman-teman. Jadi, sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa dikali 1 per cos kuadrat beta. Ini Ibu hapus dulu bentar. Nah, ya jadi di sini alfa sama alfa nih teman-teman. Nih, alfa sama alfa. Jadi sin kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa. Jadi dia nggak boleh di sini. Nggak boleh nih tukeran. Kayak misalkan 1 per cos kuadrat alfa dikali sin kuadrat alfa per cos kuadrat beta. Nanti karena tidak ada identitas trigonometrinya gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini juga kalau di sini X, berarti di sini juga harus X. Gitu. Ibaratkan berarti kalau di sini alfa, ya berarti harus alfa gitu ya. Berarti ini kan dikurang ya, dikurang. Berarti ini gimana kalau kita jabarkan?
Ya, jadi gimana? Berarti jadi 1 per cos kuadrat alfa dikali sin kuadrat beta per cos kuadrat beta. Udah sama-sama nih, udah beta sama beta. Yang samping tadi alfa sama alfa. Nah, kita lihat lagi nih. Yang mana nih identitas trigonometrinya? Ya, yang mana identitas trigonometrinya? Betul, yang ini ya, yang Ibu lingkarin, yang ini juga nih. Sebenarnya ini juga. Ya, kita lihat aja. Ini semuanya ada identitasnya. Nah, sin kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa. Kita lihat aja sin per cos dulu. Oh, sin per cos itu adalah tangen. Sedangkan ini kan ada pangkat 2, berarti jadinya tan kuadrat alfa. Dikali, ini kan dikali ya. Dikali 1 per cos itu berarti yang ini ya. Secant kuadrat beta ya. Beta kan. Per secant kuadrat alfa dikali tan kuadrat beta. Karena di sini kan variabelnya beta. Nah, ini harus diperhatikan betul-betul teman-teman ya. Harus diperhatikan betul-betul. Nah, ternyata di sini juga ada identitas lagi. Yang mana identitasnya? Nah, yang ini teman-teman. Yang bentar ya. Agak melenceng. Nah, di sini Ibu garis lagi. Nah, yang secant kuadrat beta dan secant kuadrat alfa. Nah, secant kuadrat beta itu yang mana? Nah, yang ini. Yaitu 1 ditambah tan kuadrat alfa ya. Berarti gini kan ya. Tan kuadrat alfa dikali 1 ditambah tan kuadrat beta dikurang 1 ditambah tan kuadrat alfa dikali tan kuadrat beta. Nah, sampai sini teman-teman tinggal kalian pelangi. Tan kuadrat alfa dikali 1, tan kuadrat alfa. Tan kuadrat alfa dikali tan kuadrat beta, ya tan kuadrat alfa dikali tan kuadrat beta. Gitu ya teman-teman ya. Nah, gini ya. Nah, yang ini juga harus dikali pelangi dulu nih. Berarti kan negatif 1 dikali tan kuadrat beta. Jadi negatif tan kuadrat beta. Negatif dikali tan kuadrat alfa dikali tan kuadrat beta. Jadinya ini. Nah, ada nih yang bisa dicoret teman-teman. Yang mana? Nah, yang ini ya nih yang bisa dicoret. Nah, ini kan sama-sama nih satu variabel juga. Kalau yang ini sama ini nggak bisa dicoret karena beda jenis, yang ini alfa, yang satunya beta. Gitu ya. Ini Ibu hapus dulu biar nggak bingung. Nah, ini yang sejenis yang Ibu garisin nih. Berarti kalau ini ditambah, ini dikurang, habis dong. Sisanya adalah tan kuadrat alfa dikurang tan kuadrat beta. Jadi itulah hasilnya. Maka terbukti. Gitu ya. Oke. Jadi, itu materi kita pada hari ini. Materi kita identitas trigonometri. Ya, semoga bisa dipahami dan dipelajari dengan baik materi tersebut sesuai dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Nah, di sini ada quotes. Sukses itu hanya bisa diraih melalui gigih belajar, kerja keras, dan doa yang ikhlas, bukan hanya dengan lamunan. Gitu ya, semoga menginspirasi teman-teman supaya lebih gigih lagi dalam belajar. Oke, selanjutnya ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Terdapat 10 latihan soal identitas trigonometri. Silakan dikerjakan dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Oke, semoga video ini bermanfaat. Oke, kita langsung aja pada soal yang pertama. Sampai ke 10.